kenapa rupiah kita terus melemah. Ada resesi global, uang itu pindah. Kurs rupiah sama dolar. Simply uang itu nggak hilang dari rupiah bergeser ke safe haven bahasa kerennya. Nggak menentu itu kan yang sebenarnya paling bahaya. Ini kayaknya pokoknya nggak ngerti kayaknya nih. Hai semuanya, kembali lagi di Masasi Podcast. Apa kabar? Setelah sekian lama libur lebaran yang panjang, akhirnya kembali lagi bersama gue Dinda, Mas Umar dan juga Mas Fa. Halo. Nah, liburan panjang gue menyimpan banyak sekali pertanyaan dalam kepala gue yang mau gue tanyain hari ini. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang sering gue baca nih lately di social media. Yaitu adalah kenapa rupiah kita terus melemah. Nah sebenarnya gue tuh nggak bertransaksi langsung day to day dengan USD. Jadi sebenarnya nggak berdampak langsung. Tapi in general kita tuh harus ngapain sih? Oke. Tadi apa pertanyaannya mah? Nah sebelum kita harus ngapain, gue nanya dulu deh. Kenapa rupiah kita bisa melemah? Gue coba dulu ya. Ya, silakan. Permisi, maaf. Terima kasih kepada Pak RT. Rupiah melemah simply karena tidak menguat. Satu. Tapi kalau tanya seriusnya, menurut gue karena saat ini ada resesi global, quote-unquote, yang mencekam itu, sehingga simply uang itu nggak hilang, uang itu pindah dari rupiah bergeser ke aset yang safe haven bahasa kerennya, yang dianggap lebih mumpuni, lebih safe gitu ya, namanya US dollar. Jadi orang-orang itu kayak beberapa orang kaya banget yang punya USD itu dia jual rupiahnya geser ke dolar, jadi dolarnya naik, rupiahnya melemah. Simply begitulah. Tapi itu variabel dari globalnya. Kalau domestiknya mungkin Mas Fatma soalnya analis, jadi dia lebih dalam lah angka-angkanya. Nah sebenarnya waktu pas lagi liburan, kalau lo perhatiin ya, kalau misalnya teman-teman juga perhatiin, rupiah itu pelemahannya terus berlanjut ya. Jadi kalau misalnya lo pas lagi libur ngecek gitu ya, gue beberapa kali kayak ngecek dia dari 16.7, 16.8, sempat yang offshore-nya itu sempat 17.000-an. Betul. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kenapa, kalau kita ngomong dari sisi global tadi mungkin udah dijelaskan secara yang lebih mudahnya sama Mas Umar. Kalau dari sisi dalam negeri ada beberapa faktor sih. Cuma salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi, contohnya misalnya kayak defisit anggaran. Jadi kalau misalnya defisit anggaran APBN, kalau nanti defisit itu kan mau gak mau nerbitin surat utangnya lebih gede lagi. Nah biasanya hal-hal seperti ini tuh mempengaruhi supply sama demand dari sisi nilai kurs rupiah sama dolar kayak gitu. Oh, jadi alasannya adalah itu. Kenapa? Ini pokoknya nggak ngerti kayaknya nih. Oh, gue di underestimate sih. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Terus sekarang kita harus ngapain dong? Is it the right time untuk kita tukar dolar atau enggak? Oke, gue dulu ya coba ya. Jadi kalau lo ngomongin dolar itu kan sebenarnya cuma currency aja ya, alat tukar yang lo pakai dailynya. Tapi kalau if you ask me personally, kebetulan saya sarapannya nasi uduk, kadang-kadang sayur, makan siangnya padang, gitu ya. Punya semuanya transaksi dalam rupiah. Jadi kalau tanya perlu apa enggak gue beli USD? Kalau in a short term enggak perlu sih, karena gue memakainya rupiah. Kecuali kita punya kebutuhan khusus, misalnya kita punya anak sekolah di Amerika gitu atau di luar negeri lah, dimana kebutuhan itu harus dalam USD term supaya kita nggak kalah kurs, then you should buy the dollar supaya nggak kebobolan dari currency risk tadi. Tapi kalau kayak kita biasa ini minum kopi belinya dalam rupiah, beli nasi uduk ya rupiah lah ya kita. Jadi biasa aja sih kalau kita sebagai orang biasa. I don't think we have to be panic. Kecuali tadi mungkin kalau Mas Fat bisa, kalau dari sisi institusi atau dari pengusaha mungkin lo harus melakukan itu. Monggo Mas Fat mungkin. Iya, jadi kalau misalnya sudut pandangnya dari tadi seperti yang Mas Umar bilang, sebagai kita pribadi yang memang nggak ada pengeluaran sehari-hari atau bulanan yang bersifatnya itu harus dalam bentuk US dollar, ya berarti emang sebenarnya nggak ada kebutuhan khusus gitu ke sana. Tapi buat mereka yang memang let's say pengusaha, dia harus impor gitu ya, let's say kayak barang elektronik atau farmasi, segala sesuatu yang memang berhubungan dengan penguatan dan pelemahan nilai kurs tadi, ya dia mau gak mau membutuhkan gitu loh. Dan kalau misalnya dengan keadaan sekarang,
apalagi nilai volatilitas itu kencang banget kan, kita bisa ngeliat sekarang 16.7, 16.8 tiba-tiba cepet kan. Nah, segala sesuatu yang sifatnya itu nggak menentu itu kan yang sebenarnya paling bahaya kan. Jadi dari sisi mereka kayak pengusaha itu sebenarnya kena banget imbasnya, terutama mereka yang kayak importir gitu loh dia. Kalau dari sisi pengusaha. Mungkin gue tambahin ya biar agak kebayang nih ya. Jadi kalau misalkan sektor-sektor di Indonesia itu sektor farmasi misalnya. Farmasi itu dia jual obat dalam rupiah nih. Tapi bahan bakunya dia mesti impor. Ketika dolarnya menguat terus, pasti cost-nya naik gitu loh. Maka dia mesti hedging pakai dolar gitu loh. Atau yang tadi Mas Fat kita sempat ngobrol itu, kalau ada perusahaan hutangnya dalam dolar, tapi income-nya dalam rupiah. Misalnya perusahaan properti, hutangnya 1 juta US gitu ya, tapi USD-nya menguat. Jadi dengan dia diem aja, itu hutangnya membengkak. Tapi itu nggak bisa di net off sama penjualannya dia, karena dia penjualannya dalam rupiah. Gitu. Jadi dia combo tuh, kena rupiahnya yang melemah, kena dolar yang menguat, hutangnya naik, ini itu agak berbahaya. Kalau kita di posisi itu, then you have to do something. Ya kalau kita bukan pengusaha yang transaksi hanya dalam dolar, ya kita nggak perlu banget untuk beli dolar. Kan kayak kemarin tuh orang-orang pada beli emas, terus jadi semua orang beli emas tuh. Nah kita nggak perlu untuk ikut-ikut kayak gitu kan? Ya harusnya sih enggak ya. Kita mungkin kalau ngomongin dari sisi nilai dolarnya, selama nggak ada kebutuhan dan memang ya tadi seperti ya Mas Umar bilang ya, kita mungkin nggak mau keluar negeri atau mungkin emang bukan pengusaha yang memang haruskan ya, sebenarnya sih nggak ada urgensi harus megang Jangan dolarnya. FOMO beli dolar berarti dong. Ya kan? Ya nih gue coba scale up Mas ya. Kalau ketika terjadi fenomena ini, terus kita FOMO, beli dolar, terus gue beli dolar, terus lo beli dolar, tetangga lo beli dolar, mak bapak lo beli dolar, then everybody start to buy dollar. Maka secara nggak sadar dengan sendirinya demand akan dolar naik. It because of us nih, maka rupiah melemah. Simply begitu. Tapi kalau pemerintah bilang santai aja, kita begini, ekonomi kuat, kita stabil, then why should we be FOMO? Betul. Dan satu tambahan lagi ya, mungkin teman-teman juga bisa googling juga ya. Setelah liburan itu Bank Indonesia ya, itu dia jaga kestabilan rupiah loh, dia intervensi. Makanya rupiah kita udah nggak separah waktu pas lagi liburan. Jadi kalau misalnya lo takut, nanti rupiah gini, tenang aja. Bank Indonesia tuh udah ikut intervensi pasar lah. Ini penting nih, kalau dari pengusaha itu sebenarnya bukan naik turun Mas. Betul. Bukan menguat, tapi stabil. Karena kalau dolar itu stabil, maka kita bisa mematok nih revenue kita berapa, cost kita berapa, itu lebih bisa di project ke depan. Betul. Berapa? Gila keren banget ya kata gue. Asli deh. Oke guys, berarti kalau misalnya untuk Gen Z kayak gue yang nonton, what's the right action plan sih sekarang di kondisi rupiah yang melemah gini? Kalau gue, lo nikmatin hidup aja udah. Ya pasti, tapi ngapain dong kita bahas ini? Simply ada. Apa? Gue takut salah ngomong sih, tapi pasti ada orang-orang pintar di negara ini yang mau memikirkan itu gitu loh. Tugas kita menyikapi dengan bijak aja lah gitu loh. Jangan, kalau lo nggak butuh-butuh banget kayak tadi tuh, lo geser emas gitu. You should know the fundamental of the gold. Kenapa orang beli emas? Karena mesti naik apa enggak? Gitu. Tapi simply kalau gue nanya, lo memang butuh ya gitu loh. Sebutuh itukah sehingga lo harus switching? Karena kalau dalam ilmu ekonomi, menurut gue nih ya, zaman gue masih muda itu, cash is king. Jadi ketika terjadi sesuatu tuh, yang paling penting tuh cash sebenarnya gitu loh. Mungkin mau ditambahin. Kalau dari terima kasih banyak. Kalau dari sisi action kan, kalau gue ngelihatnya sebenarnya gini, ada satu fenomena yang mungkin sangat mungkin sekali dengan melemahnya nilai tukar itu barang-barang tertentu lah ibaratnya bisa jadi harga naik. Ya, jadi kan misalnya kayak tadi Mas Umar bilang barang impor ya. Barang impor ya. Atau mungkin yang bahan bakunya harus impor. Jadi ketika misalnya nilai kursnya itu melemah, ya pasti dia akan mau nggak mau kan dinaikin lah dari sisi harganya. Tapi emang tadi seperti yang lo bilang kan, sejauh ini lo mungkin nggak ngerasa ada suatu hal yang berubah dari sisi harga. Gue tambahin Mas, kalau lo misalkan beli MacBook misalnya gitu ya, which is jualan dalam USD, itu pasti impact naik. Betul. Tapi kalau lo beli batik, bahannya dari Indonesia, pembatik dari Solo, Pekalongan, jual belinya dalam rupiah, sebenarnya sih nggak akan impact gitu loh. Jadi tergantung kita nih beli barang apa dulu nih. Kalau impor yang tadi tuh mobil, Lamborghini dan segala macam itu dalam USD terms, ya sudah pasti kena impact. Pasti itu.
Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup, makasih Pak. Oke guys, jadi gitu ya kira-kira kenapa kondisi rupiah kita bisa terus melemah sampai sekarang ini. Dan please jangan FOMO ya beli dolar kalau nggak butuh-butuh banget. Thank you, sampai Sami-sami. ketemu di episode selanjutnya.